Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini saya akan melakukan pembahasan PTS kelas 8 semester ganjil tahun 2021. Untuk soal yang pertama, diketahui barisan bilangan 1, 3, 4, 7, 11, 18 dan seterusnya. Yang ditanyakan, barisan bilangan tersebut merupakan pola bilangan. Coba kita lihat dari opsi jawaban yang tersedia. Untuk bilangan di atas, ini tidak mungkin bilangan pecahan. Apakah bilangan aritmatika? Coba kita lihat. Untuk bilangan aritmatika, itu adalah bilangan yang memiliki ciri khas perbedaan yang sama. Dari 1 ke 3 itu ternyata ditambah 2, 3 ke 4 itu ditambah 1. Dari bilangan pertama ke kedua dan ketiga ternyata perbedaannya atau penambahannya itu berbeda. Jadi ini bukan bilangan aritmatika. Sedangkan bilangan geometri itu nanti adalah bilangan di mana yang memiliki ciri khas berupa rasio. Rasio di sini itu adalah perkaliannya dari bilangan sebelumnya atau pembagiannya dari bilangan sebelumnya. Apakah ini dikali atau dibagi? Ternyata bukan. Sedangkan untuk option D, bilangan Fibonacci, itu adalah bilangan di mana bilangan ketiga adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 1, 3, jadi bilangan ketiga nanti adalah 3 ditambah 1, 4 ya, benar. Kemudian untuk bilangan berikutnya adalah penjumlahan dua suku sebelumnya, 3 dan 4 sama dengan 7, benar. Kemudian 11 ini adalah penambahan dari 7 dan 4, benar. Kemudian untuk 18 adalah penambahan bilangan 11 dan 7, benar. Jadi untuk soal yang pertama, jawabannya adalah bilangan Fibonacci, di mana pola bilangan tersebut yaitu dengan menambahkan dua bilangan sebelumnya. Untuk soal selanjutnya masih sama, yaitu tentang pola bilangan. Kita diminta menyebutkan termasuk pola bilangan apakah dari soal, yaitu 2, 8, 10, 12, dan 14. Dari option ini bukan bilangan ganjil. Apakah bilangan genap? Ya, benar, bilangan genap. Namun apakah bilangan aritmatika ataupun geometri? Kita coba cek. 2 ke 8 itu ternyata ada penambahan 6, sedangkan 8 ke 10 itu ada penambahan 2. Jadi di sini bukan bilangan aritmatika, karena perbedaan dari bilangan 1 ke bilangan berikutnya itu tidak sama. Apakah bilangan geometri? 2 ke 8 itu dikali dengan 4, sedangkan 8 ke 10 itu bukan dikali 4 tetapi dikali dengan 10 per 8. Jadi ini bukan bilangan geometri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, bilangan genap. Pada soal berikutnya ini masih sama tentang pola bilangan, namun yang diketahui adalah pola bilangan berbentuk gambar. Langkah yang pertama kita harus cari terlebih dahulu. Di sini pola pertama itu ada 1, 3, 6, kemudian 10. Jika kita lanjutkan, ternyata dari 1 ke 3 itu adalah penambahan 2, kemudian 3 ke 6 itu penambahan 3, 6 ke 10 itu penambahan 4. Ternyata sini ditambah 2, ditambah 3, dan ditambah 4. Maka bilangan selanjutnya jika kita urutkan itu nanti ditambah dengan 5, 6, 7, 8.
10 tambah 5, 15, tambah 6, 21, tambah 7, 28, dan tambah 9 itu hasilnya, mohon maaf, 21 ini tambah 7 ditambah 8 hasilnya 36. Jadi jika kita teruskan, maka pola ke-8 ada 36 buah. Soal selanjutnya ini masih sama dengan pola bilangan. Di sini ada 3 buah lidi. Pola kedua ada 6 buah lidi. Pola selanjutnya ada 9 buah lidi. Yang ditanyakan berapa banyak batang lidi yang diperlukan untuk membuat pola ke-8. Penyelesaiannya, di sini kita tahu bahwa pola bilangannya adalah 3, 6, dan 9. Jika kita teruskan, dari 3 ke 6 itu ternyata ditambah 3. Jadi 3, 6, 9, kemudian tambah 3, 12, 15, 18, 21, 24. Karena di sini yang ditanyakan itu hanya pola ke-8, kita bisa saja dengan cara meneruskan pola bilangan seperti ini. Namun, apabila kita yang ditanyakan adalah pola ke-21, tidak mungkin kita teruskan pola seperti ini. Akan memakan banyak waktu. Maka, selain cara tersebut, kita juga memiliki cara yaitu tentang barisan aritmatika. Di mana di sini suku pertamanya itu 3 atau A sama dengan 3. Kemudian suku pembedanya dari bilangan 1 ke kedua, ketiga, dan seterusnya ternyata ada perbedaan yaitu plus 3. Dan yang ditanyakan adalah U8, di mana UN itu rumusnya A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Jadi ingat, apabila di dalam kurung itu artinya dia dikali ya, dikali dengan beda. Kita masukkan angkanya, di mana N di sini adalah yang ditanyakan 8. A-nya suku pertama 3, ditambah N-nya kita ganti 8, kurangi 1, pembedanya kita ganti dengan plus 3. Kita hitung, 3 ditambah 8 kurangi 1 itu 7 dikali 3, 21. Jadi suku ke-8 juga sama hasilnya, yaitu 24. Jadi kalian bisa memilih cara mana yang paling menurut kalian mudah dan paling sesuai dari soal tersebut. Lanjut soal berikutnya masih tentang pola bilangan. Di sini pola disusun dari batang korek api. Untuk pola yang pertama, dari gambar kita tahu bahwa batangnya ada 4. Pola yang kedua ada 7, pola yang ketiga ada 10. Coba kita lihat dari 4 ke 7 ternyata selisihnya adalah ditambah 3. 7 ke 10 juga ditambah 3. Ternyata di sini membentuk pembeda yang sama. Jadi kita bisa menggunakan suatu rumus yaitu tentang barisan aritmatika. Yang mana nilai A-nya atau suku pertamanya itu 4. Kemudian pembedanya atau selisihnya dari bilangan pertama ke kedua, ketiga itu adalah plus 3. Dan yang ditanyakan itu adalah UN, U6. Kita masukkan angkanya, A-nya itu 4, ditambah N-nya kita ganti dengan angka 6, kurangi 1, dikalikan dengan pembedanya yaitu 3. 4 ditambah 6 kurangi 1 itu 5, dikalikan dengan 3, 15. Jadi hasil dari banyak batang korek api pada pola ke-6 itu ada 19 batang. Jawabannya yang B. Untuk soal selanjutnya,
Di sini diberikan suatu barisan bilangan yaitu 5, 8, 11, dan 14. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita langsung melihat optionnya, kemudian kita ganti pola ke atau N suku ke-nya itu kita ganti pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita coba terlebih dahulu untuk option yang A, di mana N sama dengan 1, maka kita masukkan N di sini 1. 2 kali 1 ditambah 3, 5. Benar ya? Kemudian kita ganti 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 itu 7. Oh, ternyata pola kedua jika menggunakan rumus yang A itu nanti jawabannya 7, tapi untuk di soal itu 8. Berarti untuk option A tidak sesuai dengan rumus barisan bilangan tersebut. Kita mencoba untuk option B, di mana option B itu 3N ditambah 2 rumusnya. Kita ganti N-nya 1, maka 3 kali 1 ditambah 2 itu sama dengan 5. Masih sama, sesuai dengan barisan bilangan di soal. Kemudian untuk N sama dengan 2, 3 kali 2 ditambah 2, 6 ditambah 2 itu 8. Masih sama ya. Kemudian untuk 3, apakah masih sama juga? Ternyata masih sama. 9 ditambah 2 itu 11. Kemudian pola yang terakhir, pola keempat, kita ganti N-nya sama dengan 4. 3 kali 4 itu 12, ditambah 2, 14. Ternyata untuk option yang B, jika kita ganti N-nya sama dengan 1 sampai dengan 4, itu membentuk pola barisan bilangan sesuai dengan soal. Maka dari soal tersebut kita bisa simpulkan bahwa rumus suku ke N dari barisan bilangan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya adalah B3N plus 2. Masih semangat ya untuk belajarnya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang tadi kita mencari rumus, sedangkan yang ini sudah diketahui rumusnya, UN sama dengan 2N per N plus 1. Yang ditanyakan 4 suku pertama barisan bilangan tersebut. Di sini lebih mudah karena rumusnya sudah tahu, kita hanya tinggal merubah N-nya dari 1 sampai dengan 4 karena yang ditanyakan sampai 4. Kita masukkan, jika N sama dengan 1, kita masukkan ke rumus, maka U1 sama dengan 2 dikali 1 per 1 per 1. 2 per 2. Atau kita sederhanakan bisa menjadi 1. Kemudian untuk N sama dengan 2, maka N-nya kita ganti 2. 2 kali 2 per 2 ditambah 1. 4 per 3. Untuk suku ketiga, N-nya kita ganti 3, sama tadi konsepnya kita masukkan ke dalam rumus. Ternyata suku ketiga kita dapatkan hasilnya 6 per 4. Kemudian suku keempat kita dapatkan hasilnya adalah 8 per 5. Jadi 4 suku pertama barisan tersebut jawabannya adalah yang B. 1, 4 per 3, 6 per 4, dan 8 per 5. Lanjut soal berikutnya masih tentang pola bilangan. 2 suku berikutnya dari pola ini adalah, coba kita lihat dari sini, dari 4 ke 8 itu ternyata ditambah dengan 4. Sedangkan 8 ke 14 itu ternyata ditambah dengan 6. 4, 6. Pola apakah itu? Coba kita lihat lagi, dari 14 ke 22 ternyata ditambah dengan 8. Dari sini ditambah 4, ditambah 6, kemudian ditambah 8. Maka yang selanjutnya yaitu ditambah 10, kemudian ditambah 12. 22 tambah 10 itu 32, sedangkan 32 ditambah 12 itu 44. Maka 2 suku berikutnya dari pola di atas yaitu 32 dan 44. Jawabannya yang D. Soal berikutnya masih sama tentang barisan bilangan.
Yang ditanyakan adalah suku ke-8 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, dan 19. Dari sini coba kita lihat bahwa 3 ke 7 itu ternyata memiliki beda ditambah 4, 7 ke 11 juga ditambah 4, 11 ke 15 juga ditambah 4. Untuk di awal tadi kita sudah sama pernah membicarakan tentang pola seperti ini. Pola apakah ini? Iya benar, di sini kita menggunakan pola bilangan aritmatika. Di sini kita ketahui dari soal 3, 7, 11, 15, dan 19 di mana suku pertamanya itu 3, sedangkan untuk pembedanya itu adalah 4. Yang ditanyakan berapa nilai dari U8. Kita masukkan rumus bahwa rumus barisan aritmatika suku ke atau UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan dengan beda. Kita masukkan angka-angkanya di mana U8 sama dengan 3 ditambah N-nya 8 kurangi 1 bedanya 4. Jadi 3 ditambah 7 kali 4 28. 28 ditambah 3 itu adalah hasilnya 31. Dari soal tersebut jadi kita bisa menyimpulkan bahwa suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 31. Soal berikutnya masih tentang pola bilangan. Coba kita lihat apakah di sini pembedanya sama. Ternyata tidak ya, karena 1 ke 1 itu 0, 1 ke 2 itu 1, 2 ke 3 itu 1, sedangkan 3 ke 5 itu bedanya adalah plus 2. Apakah bilangan geometri 1 ke 1 itu dikali 1, 1 ke 2 itu dikalikan 2, 2 ke 3 itu dikalikan 3 per 2. Ternyata ada perbedaan, jadi ini bukan bilangan geometri. Kemudian bilangan apakah ini? Coba kita lihat. Di sini 2 itu merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 1. Sedangkan 3 adalah penjumlahan 2 ditambah 1. 5 itu adalah penjumlahan dari 3 ditambah 2. Pola bilangan di mana merupakan penjumlahan dari dua suku berikutnya itu adalah termasuk bilangan Fibonacci. Jadi kita tinggal teruskan bahwa pola selanjutnya itu 5 ditambah 3 itu 8, 8 tambah 5 itu 13, 13 ditambah 8 itu 21, 21 ditambah 13 itu 34. Jadi 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan tersebut itu adalah 8, 13, dan 21. Option yang paling tepat adalah option yang B. Untuk soal selanjutnya masih tentang barisan bilangan. Di sini kita tahu bahwa nilai suku pertama itu 20, sedangkan pembedanya itu 20 ke 17 itu dikurangi 3, 17 ke 14 kurangi 3. Begitu juga dengan 14 ke 11 dan 11 ke 8. Jadi pembeda dari barisan pola bilangan tersebut itu adalah B sama dengan min 3. Yang ditanyakan berapa suku ke-8. Setelah kita lihat ternyata untuk dari soal pertama sampai soal ini yang ditanyakan adalah pola ke-8. Kita masukkan angkanya. A-nya di sini 20 ditambah N-nya itu 8 dikurangi 1 dikalikan pembedanya min 3. Jadi 20 ditambah 8 kurangi 1 itu 7. 7 dikali min 3 itu min 21. 20 ditambah min 21 sama saja 20 kurangi 21 minus 1. Jadi kita dapat simpulkan bahwa suku ke-8 dari barisan tersebut adalah minus 1, yaitu jawabannya yang A.
Sebenarnya mudah untuk pola bilangan ini. Kita hanya mempelajari tentang pola bilangan genap, ganjil, Fibonacci, aritmatika, geometri, dan kalian juga masih perlu untuk mengingat materi kelas 7, yaitu tentang bilangan asli, bilangan cacah, pecahan, desimal, dan seterusnya. Nanti mohon dibuka kembali untuk catatan di kelas 7. Untuk soal berikutnya, ini kita mencari gambar yang sesuai dengan pola. Pola pertama adalah 1 garis, kemudian 2 garis, 3 garis, 4 garis. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pola kelima ada 5 garis. Dari sini, pola yang mana yang ada 5 garis? Setelah kita lihat, oh ternyata antara B dan C. Tapi kita lihat terlebih dahulu, untuk pola dari gambar tersebut itu arahnya kemana? Yang pertama itu ke kanan atas, kemudian kiri bawah, kanan bawah, kemudian kita buat segitiga. Kalau setelah kita ke kanan atas, berarti nanti kita ke kanan bawah. Yang benar. Jadi untuk jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya masih tentang pola bilangan. Namun di sini diketahui bahwa barisan bilangannya merupakan bilangan geometri, di mana tali tersebut dibagi menjadi 7 bagian, berarti ini N-nya adalah 7. Suku pertamanya 4, sedangkan suku ketujuhnya ada 256. Oke, untuk dari soal itu kita tahu bahwa U1 sama dengan 4, U7 sama dengan 256. Yang ditanyakan adalah rasio. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa rumus barisan geometri itu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Dari pernyataan yang diketahui sini, kita coba jabarkan ke rumus. U7 itu sama dengan A-nya itu 4 dikali R pangkat N-nya 7 kurangi 1. U1 di sini sama dengan A ya, atau suku pertama. U7 kita tahu bahwa di soal itu 256 sama dengan 4 dikali R pangkat 6. Untuk menghilangkan nilai 4 di sini, karena di sini kita kali, maka kita perlu membeli perlakuan yang sama, yaitu dibagi 4 agar hasilnya 1. Jadi 1 kali R pangkat 6 itu kan R pangkat 6. Jika di sini itu kita bagi 4, maka sebelah kiri kita beli perlakuan yang sama, yaitu dibagi 4. 256 dibagi 4 sama dengan 4 bagi 4, 1, nggak usah ditulis, dikali R pangkat 6. 1 kali R pangkat 6 tetap R pangkat 6. 256 dibagi 4 itu adalah 64 sama dengan R pangkat 6. Maka nilai rasio itu akar pangkat 6 dari 64 itu berapa? R-nya itu ternyata adalah 2. Jadi dari soal itu kita tahu bahwa rasio deret tersebut itu adalah 2. Jawabannya, option yang paling tepat adalah jawaban yang A. Masuk soal selanjutnya, kita masuk ke bab tentang sistem koordinat. Kita ingat bahwa suatu sistem koordinat grafik kartesius di mana sumbu yang mendatar ini sumbu X, sumbu yang tegak lurus adalah atau yang tegak ini adalah sumbu Y. Yang ditanyakan jarak titik D di sini ya, terhadap sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Coba kita hitung ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bukan 8 tapi 9 kotak. Jadi jarak titik D terhadap sumbu X itu ada 9 satuan. Jika kita lihat di sini juga ada angkanya, ini ada -9 karena dia di bawah titik pusat, maka yang sebelah bawahnya itu bernilai negatif. Tapi jika yang ditanyakan adalah jarak, tidak ada jarak yang negatif, maka jarak titik D terhadap sumbu X pada gambar di samping itu ada 9 satuan. Untuk soal berikutnya, di sini ada sebuah peta yang digambarkan pada grafik Kartesius. Yang ditanyakan adalah pasar. Oh, pasar ternyata di sini ya. Ingat bahwa untuk menggambarkan sebuah titik, kita itu membacanya dari sumbu X terlebih dahulu, baru koma Y. Jadi X-nya di sini 4, Y-nya di sini 3. Jadi titik koordinat pasar itu adalah 4,3. Jawabannya option yang C. Soal berikutnya, dari gambar di bawah ini, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ingat, sumbu Y adalah sumbu yang tegak, maka garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis C atau sumbu X. Karena yang ditanyakan garis, maka jawabannya adalah C untuk pertanyaan yang pertama. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu adalah garis C. Sedangkan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, maka sumbu yang mendatar yang tegak lurus di sini adalah garis A. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah garis C dan garis A. Option yang C. Untuk soal berikutnya, gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar. Ingat, garis yang saling sejajar apabila kita teruskan itu tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi, apabila yang ditanyakan saling sejajar, itu A, C, B itu masuk ke dalam kriteria pertanyaan tersebut. Tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, serta saling memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat dari option yang A. Jika garisnya seperti ini, M dan N itu memang sejajar, tapi dia tegak lurus dengan sumbu Y, maka ini bukan. Option yang B, M dan N ini juga tegak lurus dengan sumbu X, maka yang B juga bukan. Maka yang benar adalah option yang C, karena dia tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian dia juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Soal berikutnya tentang kuadran. Ingat bahwa dalam suatu sistem koordinat Kartesius itu ada 4 kuadran, di mana sebelah kanan atas itu adalah kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang ditanyakan adalah titik yang dilalui aliran sungai. Ini adalah gambar sungai ya. Kemudian ada beberapa titik yang ditempatkan di aliran tersebut yang terletak pada kuadran 4. Jadi kita lihat di sini. Di sini setelah kita lihat bahwa ada 2 titik, J dan I. H apakah termasuk dengan kuadran dalam kuadran? Tidak, karena H ada di sumbu X, maka yang jawaban yang benar itu hanya J dan I untuk yang terletak di kuadran 4. Untuk soal berikutnya masih dalam bab sistem koordinat, namun di sini kita menentukan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita menentukan titik-titik yang ada pada gambar. Ingat selalu membaca dari sumbu X terlebih dahulu baru Y. Kita baca di sini berarti X-nya itu 2, Y-nya 1. Jadi titiknya
2,1. Kalau yang ini X-nya itu 3, Y-nya itu 5, jadi 3,5. Yang ini X-nya 4, Y-nya 2, jadi 4,2. Kalau yang ini 4,4, kemudian yang terakhir X-nya itu 6, Y-nya 4. Maka jawaban yang paling tepat ada di option C. Mudah ya sebenarnya untuk sistem koordinat kartesius. Kita hanya mengulangi materi pada kelas 7, yaitu tentang sumbu X dan sumbu Y. Soal berikutnya kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Relasi itu di mana ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Jawaban ini, relasi yang sesuai itu apa? Kita coba cek, apakah 1 itu faktor dari 2? Benar. 1 faktor dari 3? Benar. 1 faktor dari 4 juga benar. Untuk 2 bagaimana? Ternyata juga benar. Untuk 4 faktor dari juga benar. 4 adalah faktor dari 4. 1 lebih dari 2 salah ya. 1 lebih dari 3 salah. 1 lebih dari 4 juga salah. Jadi untuk B itu optionnya adalah kurang tepat. Untuk kurang dari, apakah 1 kurang dari 2? Benar. 1 kurang dari 3? Benar. 1 kurang dari 4 juga benar. Tapi 2 itu tidak kurang dari 4, maka option yang C juga salah. Untuk yang D, apakah setengah dari 1 setengah dari 3? Juga tidak tepat. Maka relasi yang sesuai dari himpunan A ke himpunan B itu adalah yang A, faktor dari. Lanjut soal berikutnya. Ini ada 2 himpunan, di mana himpunan K itu 3, 4, 5, sedangkan L itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanyakan, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi atau hubungannya adalah 1 lebihnya dari. 3 itu adalah 1 lebihnya dari 2. 4 itu adalah 1 lebihnya dari 3. Sedangkan 5 itu adalah 1 lebihnya dari 4. Maka jawaban yang benar itu adalah 32, 43, dan 54. Option yang B. Soal berikutnya, ini adalah tentang fungsi, di mana rumusnya sudah diketahui bahwa fx sama dengan min 2 dikalikan dengan x ditambah 5. Jika x-nya kita ganti dengan minus 4, maka nanti nilai fx-nya berapa? Kita masukkan saja ke dalam rumus. Min 2 dikali min 4 ditambah 5. Min dikalikan dengan min itu plus 8 ditambah 5. Hasilnya 13. Jadi nilai dari f min 4 sama dengan 13. Option yang D. Soal selanjutnya, sebuah fungsi didefinisikan dengan rumusnya fx sama dengan min 5x plus 3. Jadi rumus fungsi di sini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari pembuat soal. Yang ditanyakan adalah bayangan 4. Jadi kita ganti x-nya sama dengan 4. Kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan min 5x plus 3, kemudian x-nya kita ganti 4, jadi min 5 dikalikan 4 itu minus 20 ditambah 3, minus 17. Jadi bayangan dari 4 oleh fungsi fx sama dengan min 5x plus 3 adalah min 17. Opsi yang paling tepat yaitu opsi yang B. Soal selanjutnya, diketahui rumus fx sama dengan 2x min 5. Di sini fk sama dengan min 15.
Maka yang di sini kita yang ditanyakan itu adalah nilai K-nya. Ini hanya diganti saja variabelnya, kalau di sini X-nya tadi, kalau di sini K. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, FK sama dengan 2X min 5. Tapi ingat bahwa di sini K-nya bukan diganti min 15 ya. Tapi hasil fungsi FK itu min 15 sama dengan 2X min 5. Ini seharusnya X-nya kita ganti K, bukan X. Kita ganti terlebih dahulu. Oke, X-nya kita ganti K jadi 2K min 5. Min 15 sama dengan 2K min 5. Ini kita hilangkan dengan cara menambah 5, maka di sini hasilnya 0. Min 15 tambah 5 itu min 10 sama dengan 2K. Jadi untuk mencari nilai K, maka kita perlu bagi 2 sebelah kanan sini. Jika di sini dibagi 2, maka sebelah kiri juga kita bagi 2. Maka hasilnya adalah K sama dengan min 10 bagi 2 itu 5. Maka dari situ soal tersebut kita dapat simpulkan nilai K adalah min 5, yang option B. Ini soal terakhir, soal yang ke-25, di mana rumus HX itu AX plus B. Kita tahu bahwa jumlahnya sudah tahu, H5 itu 16, H4 itu 11. Yang ditanyakan berapa H-1. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, kita harus mencari berapa nilai A dan nilai B dari soal ini. HX AX plus B, jika X-nya kita ganti 5, berarti X-nya kita ganti 5. 5 kali A itu 5A ditambah B sama dengan 16 di soal ya. Kemudian X-nya kita ganti 4. 4A ditambah B sama dengan 11. Ini kita kurangi biar B-nya hilang. 5A kurangi 4A itu hasilnya A sama dengan 5. Jika kita sudah tahu nilai A sama dengan 5, maka kita mencari nilai B-nya. Nilai B-nya itu dengan cara memasukkan ke salah satu persamaan, bisa H5, bisa H4. Kita pilih kecil saja nilainya, yaitu di H4. H4 sama dengan 4A ditambah B sama dengan 11. A-nya kita ganti 5, jadi 4 kali 5 itu 20 ditambah B sama dengan 11. Jadi B-nya sama dengan 11 dikurangi 20. Nilai B-nya itu adalah min 9. Setelah kita tahu nilai A dan nilai B, kita masukkan ke dalam rumus HX, AX plus B. A-nya kita ganti 5, X-nya kita ganti min 1 karena di soal itu min 1, ditambah B-nya min 9. 5 kali min 1 itu minus 5 dikurangi 9, minus 14. Dari soal tersebut, bahwa nilai H min 1 sama dengan min 14 yang A. Oke, demikian untuk pembahasan PTS semester 1 kelas 8 mata pelajaran matematika. Sebenarnya apabila kalian kemarin belajar PTS ini mudah ya. Untuk yang masih banyak kesalahan, jangan berkecil hati. Mari kita belajar bersama untuk semester 1 ini. Setelah PTS mohon ditingkatkan lagi untuk pengumpulan tugas dan latihan-latihannya, silahkan ditingkatkan. Demikian pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.